Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel kami akan mengulas tentang cerita Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak tawaran jadi Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan salah seorang ulama yang paling dihormati pada masanya. Ia menjadi rujukan berbagai macam problematika kehidupan, mulai persoalan agama hingga politik kebangsaan. Banyak masyarakat dan tokoh yang meminta petunjuk kepada beliau agar tidak salah dalam mengambil sikap dan jalan kehidupan. Kehebatan yang dimilikinya ini bukan didapat dengan tiba-tiba. Kiai yang lahir di desa Ngedang, Tambakrejo, Jombang, Jawa Timur pada 14 Februari 1871 ini merupakan santri Kelana. Ia belajar dari satu pondok ke pondok lain, berguru dari satu kiai ke kiai yang lain, dari Jawa hingga ke Mekah. Di kota suci itu, beliau pernah berhaji bersama mertuanya, Kiai Haji Yakub, dan istrinya Khadijah. Namun, istrinya meninggal saat melahirkan putranya yang pertama. Ia pun memutuskan pulang ke Indonesia dan kembali berangkat bersama saudaranya. Keberangkatannya kedua ini dalam ensiklopedia NU Jilid 2 membuatnya bermukim di Mekah selama 7 tahun guna belajar kepada para ulama di kota suci itu, mulai dari ulama Nusantara yang bermukim di sana seperti Syekh Mahfud Termas dan Syekh Khotib Minangkabau, hingga para ulama dari berbagai wilayah lain seperti Sayyid Abbas Al-Maliki, Sayyid Abu Bakar Syato Ad-Dimyati, dan Sayyid Sultan Hashim Ad-Dagestani. Sepulang dari Mekah, beliau mulai membangun pesantren di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Semakin hari, santrinya terus bertambah. Kealiman beliau diakui bukan saat ia mendirikan pesantren. Sejak di Mekah pun, kakek dari Gus Dur ini sudah dipercaya untuk mengajar di Masjidil Haram. Selain mengajar ngaji para santri, beliau juga turut aktif dalam berbagai macam pergerakan, baik dalam mengembangkan agama Islam maupun dalam mewujudkan kemerdekaan. Perannya pun sangat sentral mengingat para ulama menyepakati sosoknya sebagai Rais Akbar Nahdlatul Ulama, pemimpin tertinggi suatu organisasi masyarakat Islam yang memegang teguh ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengaruhnya yang sedemikian kuat di tengah masyarakat itu sempat menarik Jepang untuk menawarkan jabatan Presiden Republik Indonesia kepadanya. Cerita ini termaktub dalam sebuah catatan harian Maruto Niti Miharjo, tokoh Morba yang seangkatan dengan Adam Malik. Kiai Haji Salahuddin Wahid menceritakan hal tersebut atas cerita dari kawannya Hadi Joyo Niti Miharjo yang notabene merupakan putra dari Maruto Niti Miharjo dalam sebuah pengantar terhadap buku Hadratus Syekh Komitmen Keutamaan dan Kebangsaan tahun 2010 karya Zuhairi Misrawi. Maruto ini pernah diutus oleh pemerintah militer Jepang untuk menemui Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kala itu, beliau ditawari untuk menjadi Presiden Indonesia. Namun, beliau langsung menolak. Pasalnya, sebagai seorang kiai, tugasnya adalah mendidik santri di pesantren. Sebetulnya, Jepang memang sudah mengetahui bahwa beliau bakal menolak tawaran tersebut. Namun, hal yang ingin diketahui oleh Jepang adalah dukungan beliau akan berlabuh kepada siapa. Karenanya, setelah muncul penolakan, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang layak untuk menjadi presiden dan wakilnya dalam pandangan beliau. Ketika ditanya demikian, beliau menjawab dengan mendasarkan pandangan putranya Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim bahwa yang paling cocok untuk mengemban amanah sebagai presiden
adalah Insinyur Soekarno atau yang akrab dikenal dengan sapaan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai wakilnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari dinyatakan wafat pada 7 Ramadan 1366 Hijriah atau bertepatan dengan 25 Juli 1947 Masehi. Artinya, hari Senin kemarin merupakan haul ke-75 beliau. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dan terima kasih sumber NU Online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.